Halo Fisika Lover, kali ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian dengan topik tahapan dalam penelitian R&D, Research and Development. Fisika Lover, tahapan dalam penelitian R&D merepresentasikan model yang digunakan. Sebagaimana penelitian lain yang memiliki tahapan-tahapan khas, maka penelitian R&D juga demikian. Sebagai contoh, ada model 3D. Tahapan yang terdapat dalam model ini yaitu define, design, dan develop. Masing-masing tahapan ini juga akan memiliki langkah-langkah atau prosedur penelitian yang khusus. Jadi di dalam masing-masing tahapan ini juga masih terdapat beberapa prosedur penelitian yang harus ditempuh. Kemudian berikutnya misalnya ada contoh model 4D. Ini ada define, design, develop, dan disseminate. Sama, di dalam setiap tahapan ini juga ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh oleh peneliti. Kemudian model yang tidak kalah terkenalnya adalah model ADDIE, yaitu analisis, design, develop, implementation, dan evaluation. Berikutnya misalnya ada model Board and Goal yang kita kenal dengan 10 langkahnya, yang diawali dengan langkah Research and Information Collecting dan seterusnya. Kemudian di antara itu ada Final Product, ada Dissemination and Implementation di akhir tahapannya. Kemudian ada juga menurut Profesor Sugiono, R&D itu dibagi menjadi beberapa level. Ada level 1, level 2, level 3, hingga level 4. Berikutnya masih ada beberapa model-model penelitian R&D. Rekan-rekan sekalian, untuk lebih mudah memahami tahapan dalam model R&D ini, saya akan mengambil contoh yang digunakan adalah model ADDIE, ya. Kemudian agar kita lebih fokus pada pembahasan, maka saya akan coba menjadikan sebuah judul skripsi, contoh judul skripsi sebagai acuan dalam pembahasan tahap-tahap penelitian model ADDIE. Ini adalah contoh judul rencana judul penelitian ini, ya. Pengembangan modul fisika berbasis sains, environment, teknologi, and society set untuk melatihkan keterampilan berpikir kreatif siswa SMA pada materi usaha dan energi. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana namanya model ADDIE, A yang pertama berarti analisis. Terdapat 2 tahapan utama dalam tahapan analisis ini, yakni ada tahap need assessment, kemudian ada tahap studi literatur. Need assessment yang pertama terdiri dari analisis permasalahan utama. Sejatinya sebenarnya dalam R&D ini, permasalahan utama yang akan diteliti itu belum begitu benar-benar didapatkan pada awal penelitian. Sebagai contoh, kalau pada mahasiswa S1 sebelum melakukan penelitian, biasanya mahasiswa sudah memiliki judul yang pasti, pengembangan modul fisika berbasis set untuk melatihkan atau meningkatkan keterampilan berpikir kreatif pada materi usaha dan energi. Ini seolah-olah peneliti sudah mengetahui pasti bahwa di suatu sekolah atau di sekolah-sekolah SMA itu ada permasalahan utama, yakni
permasalahan adalah lemahnya keterampilan berpikir kreatif akibat modul pembelajaran fisika yang digunakan belum berbasis set, sehingga menyebabkan keterampilan berpikir kreatif siswa masih cenderung rendah. Nah, akhirnya peneliti memiliki keinginan untuk mengembangkan modul fisika ini berbasis set dalam rangka melatihkan atau meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Namun sebenarnya dalam penelitian R&D yang sesungguhnya biasanya permasalahan awal itu hanya dalam permasalahan umum yang fokusnya atau inti permasalahan utamanya sebenarnya baru akan didapatkan pada tahap analisis ini. Sebagai contoh misalnya mungkin peneliti sudah memperoleh informasi di sekolah berdasarkan hasil penelitian orang lain atau berdasarkan artikel-artikel yang telah ditulis oleh peneliti lain bahwa secara umum keterampilan berpikir kreatif siswa SMA itu rendah, gitu ya. Ini yang dia tahu. Akhirnya dia melakukan sebuah analisis permasalahan utama, gitu, sampai didapatkan bahwa ternyata yang menyebabkan keterampilan berpikir kreatif itu rendah karena salah satunya adalah modul pembelajaran yang masih belum berbasis set. Sementara set merupakan salah satu strategi pembelajaran yang memang dapat mempromosikan keterampilan berpikir kreatif. Berbeda dengan mahasiswa S2 dan S3, biasanya sebelum mereka mengambil mata kuliah tesis atau disertasi itu ada mata kuliah kajian mandiri atau studi kasus begitu, yang memang tujuannya adalah untuk melakukan studi pendahuluan terkait permasalahan-permasalahan utama yang menjadi topik yang akan diangkat dalam riset mereka, sehingga ketika mereka sudah mengambil mata kuliah tesis dan disertasi, maka pada tahap need assessment ini tinggal melanjutkan lagi pada tahap analisis info dan data yang mendukung rasional penelitian itu. Mendapatkan data yang lebih mendalam yang menunjukkan bahwa memang penelitian itu dengan tema itu, dengan judul itu memang penting untuk dilaksanakan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan. Namun untuk mahasiswa S1 tidak ada mata kuliah pendahuluan sebelum skripsi. Paling biasanya hanya ada di sana permasalahan dapat ditangkap oleh mahasiswa itu saat PPL, saat mengajar atau saat magang, itu pun baru berupa permasalahan umum. Tapi tidak apa-apa karena memang begitu kurikulumnya, mahasiswa sudah harus memiliki judul sebelum mengambil mata kuliah skripsi, sebelum melakukan seminar proposal, maka mahasiswa S1 biasanya sudah memiliki judul yang pasti. Dia sudah memiliki permasalahan yang pasti. Sebagai contoh di sini, saya yakin permasalahan di sekolah itu adalah rendahnya keterampilan berpikir kreatif siswa akibat modul yang belum mendukung atau belum mampu mempromosikan keterampilan berpikir kreatif. Sehingga peneliti mengambil judul ini. Kemudian pada tahap analisis, berikutnya setelah permasalahan jelas dan clear, maka selanjutnya peneliti harus melakukan analisis informasi dan data yang dapat mendukung rasional dari tema penelitian, dari judul penelitian yang diangkat. Misalnya melakukan analisis kurikulum untuk melihat kurikulumnya yang diterapkan di sekolah tersebut apakah kurikulum 2013 ataupun kurikulum sebelumnya. Kemudian misalkan pada materi usaha dan energi ini KI, KD
indikator dan tujuan pembelajaran apa, kemudian apakah dalam materi tersebut pembelajaran harus didukung oleh aktivitas laboratorium dan seterusnya. Kemudian peneliti juga harus melakukan analisis atau review modul yang sudah ada di sekolah, sehingga mengetahui di mana letak kelemahan yang ada dalam mempromosikan keterampilan berpikir kreatif. Kemudian bisa juga peneliti melakukan observasi proses pembelajaran, kemudian melakukan observasi aktivitas lab, kemudian misalnya juga menyebarkan angket atau kuesioner untuk melihat bagaimana persepsi guru dan siswa, bagaimana harapan-harapan mereka terkait modul fisika yang dianggap ideal yang akan mampu melatihkan keterampilan berpikir kreatif. Juga bisa merekam apakah memang menurut guru dan siswa modul fisika berbasis set ini sangat dibutuhkan di sekolahan tersebut dalam rangka untuk mempromosikan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang salah satunya adalah keterampilan berpikir kreatif. Dalam tahap ini juga mungkin peneliti bisa juga lebih mendalami terkait profil awal siswa. Kalau barangkali mungkin informasi keterampilan berpikir kreatif siswa yang masih rendah ini sebelumnya hanya diperoleh dari hasil kajian atau penelitian orang lain, maka dalam tahap analisis info dan data ini mungkin peneliti bisa kembali mengukur profil awal siswa menggunakan instrumen tes keterampilan berpikir kreatif yang sudah ada atau yang sudah baku atau yang sudah pernah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Tahap analisis juga memiliki tahapan studi literatur. Studi literatur yang pertama yang harus dilakukan adalah studi literatur terkait variabel atau judul penelitian. Misalkan peneliti harus banyak membaca mengenai modul, apa itu modul, fungsinya apa, tujuannya apa, dan seterusnya. Lalu bagaimana pengembangan modul tersebut. Kemudian juga harus membaca dan mengkaji tentang strategi pembelajaran set itu sendiri, apa karakteristik kelemahan dan kelebihannya. Kemudian mengkaji juga terkait dengan variabel keterampilan berpikir kreatif, indikator apa yang harus dilatihkan, aspek apa yang harus digunakan, dan seterusnya. Kemudian materi fisika juga demikian, yang terkait dengan suhu dan kalor, misalkan melakukan analisis konsep dan lain-lain. Kemudian peneliti juga perlu memperdalam pengetahuannya tentang model-model R&D, terutama misalkan model EDDI. Kalau memang menggunakan model itu atau menggunakan model yang lain, maka peneliti harus sangat memahami bagaimana hakikat dan prinsip serta langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam model yang dipilih tersebut. Kemudian peneliti harus melakukan literatur terkait instrumen penelitian. Sebagai contoh yang pasti adalah karena ingin melatihkan atau meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, maka peneliti harus mampu mengembangkan instrumen penelitian berbentuk instrumen tes keterampilan berpikir kreatif. Juga mengembangkan instrumen tes, mengembangkan instrumen untuk mengevaluasi produk yang nanti akan dihasilkan, misalkan lembar adjustment ahli dan seterusnya. Kemudian peneliti juga harus melakukan kajian hasil penelitian serupa yang telah dilakukan oleh orang lain dalam bentuk analisis artikel atau jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, kemudian melakukan kajian terhadap laporan hasil penelitian dan lain sebagainya. Rekan-rekan sekalian, setelah tahap analisis terlewati, maka berikutnya akan masuk pada tahap desain.
Nah, seluruh informasi, seluruh data yang didapatkan pada tahap analisis tadi akan digunakan sebagai pertimbangan untuk mendesain produk. Desain artinya rancangan. Jadi rancangan produk yang akan dikembangkan. Rancangan berarti masih dalam tataran konseptual, belum dalam tataran produk nyata. Jadi masih dalam tataran konseptual. Misal, agar mudah dipahami, kalau seorang desainer sebelum membuat baju, maka dia akan mendesain bajunya dulu dalam tataran konsep. Semuanya harus sudah diperhitungkan. Warnanya, bagaimana ukuran lengannya, ukuran kancing bajunya, kemudian variasi yang harus diberikan dan seterusnya. Begitu juga dalam mendesain produk modul itu sendiri harus dirancang secara matang, bagaimana secara konseptualnya. Biasanya digambarkan, umumnya bisa digambarkan dalam bentuk storyboard. Jadi diceritakan dalam bentuk sketsa bagian per bagian dari komponen-komponen modul yang akan dikembangkan. Tujuannya adalah desain harus dibuat sedetil mungkin agar nanti saat proses pengembangan produknya, saat proses konversi dari konseptual menjadi produk nyata ini akan mudah dilakukan. Dalam hal ini, sesuai dengan judul tadi, maka desain yang harus dilakukan adalah desain modul berbasis set. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah desain instrumen keterampilan berpikir kreatifnya. Jadi harus desain. Biasanya kalau desain instrumen tes ini dibuat dalam bentuk kisi-kisi instrumen tes. Selain itu juga harus didesain bagaimana lembar jasmen ahli yang akan digunakan nanti, kemudian angket jika ada, lembar wawancara dan lain-lain yang akan digunakan saat implementasi produk. Rekan-rekan sekalian, demikian penjelasan kali ini, hanya sampai pada tahap desain. Nanti tahap develop, implementation, dan evaluation akan dibahas pada video berikutnya.